ke sini ya, kita flash inap ya, kita flash inap. Inapnya sudah saya backup ya. Kita pilih inap 9 ya. Open. Kemudian kita cek di sini, ya, ini alamatnya mulai berapa ya. Kita copy masuk ke sini, masuk ke programming lagi. Ini harus kita tulis ya, sesuaikan. Setelah itu ini sudah pasti udah benar ya. Pastiin dulu sebentar. Pakai inap 9 ya. Kemudian langsung start programming. Nah, dia akan hapus dulu semua isi memori Betaflight ini ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya backup full. Jadi full backup ini kita backup tanpa harus masuk ke firmware atau masuk ke flight controller atau konfigurator yang bersangkutan ya. Misalkan kita mau pindah dari inap ke Betaflight, nah gimana caranya full backup inap ya, kemudian kita flash dengan Betaflight. Setelah kita bosen dengan Betaflight, kita pengen pindah ke inap, dan ini kita pengennya bisa dilakukan secara offline ya, karena flash ya kayak inap sekarang ini ya, kayak firmware flasher inap ini hanya bisa dilakukan secara online ya. Oke, kita aktifkan OBS Studio dulu ya buat ngerekamnya. OBS sebentar. Jadi flight controllernya ini sudah berisi enough ya, sudah berisi enough, dan kita mau coba pindah ke Betaflight dulu ya. Pindah ke Betaflight, kemudian pengen pindah ke enough lagi, gimana caranya, seperti itu ya. Oke, kita start recording ini ya, OBS Studio. Ini sudah berisi inap, kita bisa colok ini ya, colok USB, colok langsung connect bisa ya. Ini sudah tidak ada peringatan, ini ada peringatan motor karena memang motor belum saya setting ya. Dan ini flight controllernya buat trial ya, nggak buat terbang. Ini di calibration juga sudah terkalibrasi ya untuk levelingnya. Nah, saya rencana mau pindah ke Betaflight. Nah, biasanya kan kalau mau pindah ke Betaflight kita masuk ke ini ya, ke Betaflight sini, misalnya mana ya, pakai Edge ya, Edge. Masuk Betaflight. Nah, di Betaflight ini kita nggak bisain ya, ini nggak terdetek. Kalau kita colok seperti ini ada Betaflight STM, ini nggak bisa masuk ya, karena isinya inap, hanya bisa dicek pakai status ya, karena CLI inap dan CLI Betaflight ini sedikit kompatibel ya. Jadi dia bisa walaupun di Betaflight kita masih bisa ngutak-ngutik isi dari CLI nya, tapi tanpa masuk ke flight controllernya, tanpa masuk ke konfiguratornya. Nggak bisa, menu konfiguratornya mati, tidak bisa aktif kalau beda firmware. Tapi kalau Arduino Pilot ke Betaflight ini sama sekali nggak bisa. Oke, kita disconnect. Kita mau masuk lagi ya, kebiasaan. Kita cabut aja ya, cabut. Kita booting pakai DF ya. Cara masuk ke DF ini kita klik sini ya, pencet, tahan, kemudian colok USB. Dia akan masuk ke bootloader ya, bootloader. Jadi di layar ini aktif sebagai bootloader ya. Nah, masuk ke firmware flasher ya, sini ya, firmware flasher. Kita ini nggak bisa auto detect ya. Kenapa? Karena di bootloader ini dia nggak bisa detect tipe flight controllernya apa, jadi harus kita masukin sini SpeedDB. Kita harus kita ingat dulu ya, flight controller yang kita pakai itu tadi apa, kita harus diingat ya. Pakai no reboot sequence ya, jadi jangan sampai ada booting. Kemudian fitur-fiturnya apa di sini ya, pasti protokol mau digital misalkan ya,
Kemudian anggap ini kita tambahin position hold, altitude hold misalnya. Ini buat contoh aja ya, nggak usah lengkap-lengkap semuanya. Semua fitur yang mau anda pakai tulis di sini. Kemudian kita load firmware online. Nah, ini kelemahannya harus online. Jadi kita nggak bisa pindah-pindah flight controller tanpa ada koneksi internet. Jadi wajib ada koneksi internet ya. Nah, di tutorial ini kita mau share ya caranya supaya kita bisa pindah-pindah flight controller ya, mau dari INAV ke Ardu Pilot, mau dari Ardu Pilot ke INAV ke Betaflight. Ini bisa nggak ya dilakukan secara offline? Jawabannya bisa ya. Kita lihat caranya di sini ya. Nah, sekarang kita flash firmware, flash. Oke, sudah flash ya. Lagi proses erasing ya. Hapus. Oke, sudah bisa ya. Sudah masuk, kita bisa langsung connect ke Betaflight ya, Betaflight. Nah, sini ini belum terkalibrasi ya, masih lemot. Kita masuk ke konfigurator dulu ya, configuration. Ininya PID loopnya turunin, jangan 8 kHz karena F405 diisi 8 kHz itu terlalu berat sehingga CPU loading ini 40% ya. Belum ada apa-apa aja udah 40%, apalagi sudah kita config macam-macam. Jadi wajib kita turunin ya ke 2, sekian atau ke 4. Kita pakai 2 ya. Save and reboot ya. Oke. Kita ini aircraft name, misalnya kita tulis eksperimen Bestari Web TV. Oke, ini sudah 2, sekian. Kita save lagi ya. Jadi kita lihat ini konfigurasinya seperti itu ya. Ini pakai eksperimen, ininya Bestari Web TV ya. Kemudian setup, tadi belum kalibrasi ini accelerometer, kita taruh di laptop aja ya. Calibrate. Oke, sudah ya, semuanya sudah kita setting. Ini juga sudah nggak terlalu lemot ya. CPU loadingnya juga di bawah 20 ya. Oke, kita disconnect. Pertanyaannya, gimana caranya kembali ke INAV kalau misalnya kita kok nggak cocok ya, pengen balik ke INAV? Nah, caranya ya, kita cabut dulu ini ya, matiin dulu. Pakai STM32 ini ya, programmer. STM32 Cube Programmer ini bisa Anda download di internet ya. Linknya ada di description ya. Ini tools dari maker STM32 nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk program STM32 ini wajib pakai DFU. Jadi ini hanya bootloader bisanya. Kalau nggak pakai bootloader nggak bisa. Jadi kita klik sini, colok seperti itu ya. Nah, ini pilih ke USB ya. Ini kan no DFU ya, tinggal di refresh. Ada USB 1, connect. Oke, sudah terkoneksi. Gimana caranya untuk backup? Nah, ini kan ada Betaflight-nya ya. Sebenarnya saya sudah backup ya, tapi nanti kita tibannya. Kita read all dulu karena di sini belum full ya. Jadi yang ini hanya 16 byte saja yang dibaca. 1 mega ini, 1 kilobyte.
1024 byte, jadi hanya 1 kilobyte aja, padahal isinya 1 megabyte bukan 1 kilobyte ya. Nah, kita read all dulu, read all. Oke, baca semua isi memori yang ada di flight controller ini ya. Tunggu sampai 100%. Oke, sudah terbaca ya. Ini total memorinya sudah kelihatan ya, segini ya. Ada 1 megabyte. Kemudian kita klik ini ya. Klik erasing and programming. Bukan. Di sini dulu. Kita backup dulu ini. Kita backup. Klik ini, kemudian save as. Nah, saya sebenarnya udah nyimpen ya i69 dan Betaflight ya. Kita save nama lainnya, Betaflight eksperimen misalnya. Betaflight eksperimen ya. Kita save. Jadi bukan Niban ini, karena kalau Niban kan nanti dipikirnya oh itu udah ada filenya ya. Kita beda file ya. Kita save. Ya, kita lihat di sini sudah 1024 mega belum ya. Udah ya, udah sesuai ukurannya, size-nya. Kita masuk ke sini ya, kita flash inap ya, kita flash inap. Inapnya sudah saya backup ya. Kita pilih inap 9 ya, open. Kemudian kita cek di sini ya, ini alamatnya mulai berapa ya. Kita copy, masuk ke sini, masuk ke programming lagi. Ini harus kita tulis ya, sesuaikan. Setelah itu ini sudah pasti ya, udah bener ya. Pastiin dulu sebentar. Pakai inap 9 ya. Kemudian langsung start programming. Nah, dia akan hapus dulu semua isi memori Betaflight ini ya. Oke, sudah di flash inap ya. Jadi flashnya dari backupan kita dan hasilnya pasti sudah terkalibrasi ya, sesuai dengan kondisi terakhir. Kalau kita flash normal itu kan biasanya inap akan minta kalibrasi lagi dan lain-lain ya. Harus dari awal lagi, minimal kita harus upload settingan CLI-nya, dump all-nya harus kita upload ulang. Oke, sudah selesai, sukses, disconnect ya. Kita keluar. Cabut dulu. Oke, masuk ke inap. Ini harusnya sudah bisa ya. Ini sudah kembali ke inap lagi. COM3 sudah terbaca ya. Connect dan alhamdulillah berhasil ya. Nah, sesuai. Bisa nggak ini kembali ke Betaflight lagi? Bisa ya, bisa. Ini lihat kalibrasinya sudah terkalibrasi ya. Kalau mau kembali ke Betaflight lagi gimana caranya? Kita sama kayak tadi ya. Kita buka ini ya, STM32 Programmer. Cabut dulu ya. Booting colok pakai bootable. Colok, lepas ya. Oke, ini masuk ke USB, refresh ya, connect. Setelah connect, read all. Oke, sampai terbaca semuanya, sampai 100% ya. Oke, sudah 100%. Kemudian buka ini ya, copy lagi nih ya. Kalau kita sudah pernah program biasanya sudah terisi ya di sini ya. Di sini sudah terisi. Ya. Kita buka yang Betaflight eksperimen tadi ya, mana ya? Ini ya. Mulainya sama ya kayak tadi ya. Ini, sebenarnya ini aslinya kosong kalau kita belum pernah program ya. Yes. Kemudian start programming. Jadi ini tidak
harus terkoneksi internet karena tidak ada hubungannya dengan internet, hanya baca dari file yang sudah kita simpan di hard disk ya. Oke. Kalau di sini kebalik ya. Download itu dari komputer ke sini, ini download. Karena ini punyanya STM32 ya. Punya tools, jadi dia nganggapnya download. Masuk ke sini. Sedangkan kita kan flash ya, flash atau upload. Ya. Sudah bisa ya, sudah lengkap. Kita exit dan kita cabut. Kita buktikan bisa masuk enough nggak ya? Bisa masuk ke enough nggak? Paling bisanya hanya CLI nya aja. Dia terbaca ya, COM3 ya. Kita connect, dia nggak akan bisa. Nah, masuknya ke CLI aja ya. Menu-menu yang lainnya nggak bisa. Ya, hanya CLI status, kita ketik status misalkan. Ya. Ininya tertulis beta flight ya di sini ya. Mana? Saya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini sudah bukan enough lagi ya. Kita coba masuk ke beta flight. Oke. Cabut solok aja ya, lebih gampang. Connect. Nah, kita cek settingan yang tadi sudah tersetting nggak ya. Di configuration sudah sama ya, 24 2 ininya juga eksperimen dan Bestari Web TV. Oke, berhasil ya. Kita berhasil untuk restore dan berhasil untuk backup. Jadi caranya backup full satu flight controller firmware beserta konfigurasinya bisa dilakukan dengan menggunakan STM32 programmer. Dari saya sekian ya. Semoga bermanfaat tutorial ini ya buat Anda yang suka eksperimen gonta-ganti flight controller ya. Terima kasih sudah nonton sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Bestari Web TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.